restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Ada hak korban yang sebelumnya restitusi ini dikenakan sebagai hak perdatanya korban. Banyak sekali keluarga nggak tahu ada hak restitusi ini. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku. Restitusi ini adalah hak korban. Anak tidak lagi menjadi korban. Sobat Muda PKPA, kembali lagi di podcastnya PKPA. Saya Anggi akan menjadi host dalam podcast kita kali ini. Nah Sobat Muda semuanya, dalam konteks penuntasan tindak pidana, kita tidak hanya berfokus pada bagaimana pelaku dihukum, akan tetapi juga bagaimana upaya pemulihan yang diberikan kepada korban. Upaya pemulihan ini bisa dapat berbentuk pemulihan fisik, pemulihan psikis, dan juga pemenuhan hak restitusi korban. Nah, pada podcast ini kita akan membahas bagaimana sih pemenuhan hak restitusi korban, terutama bagi anak korban tindak pidana. Nah, untuk mendiskusikan hal itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan dosen ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namanya adalah Kak Dr. Rosmalinda SHLLM. Halo Kak Linda, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, Kak Linda, topik kita hari ini cukup serius kayaknya ya Kak ya, mengenai tentang hak restitusi, apalagi ini untuk anak korban tindak pidana. Nah, untuk sebelum lebih jauh, mungkin kita perlu paham dulu sih Kak, apa sih hak restitusi untuk korban itu? Hak restitusi, kalau itu tergantung kita mau, kita biar tidak salah, mari kita buka peraturannya. Ada 2 peraturan, yang pertama adalah yang turunan dari Undang-Undang LPSK. Yang satu lagi itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, saya pikir kalau kita merujuk ini PKPA dan khusus untuk anak ya. Yuk kita lihatnya dari yang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Disebutkan bahwasanya restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan. Jadi harus ada putusannya, bukan langsung ya, tapi ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kita sebut dia inkrah, atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Jadi ahli warisnya itu bisa ibu bapak, kakek nenek, tergantung warisnya kemana saja. Berarti restitusi ini wajib ya Kak hukumnya ya, dibayarkan oleh pelaku untuk korban? Kalau dari peraturan tersebut ya, pelaku yang bertanggung jawab untuk membayarkan restitusinya. Bagaimana jika pelaku ini tidak sanggup membayarkan Kak? Apa yang akan terjadi? Itu yang memang banyak terjadi sejak dia keluar di tahun 2017. Meskipun restitusi ini juga diamanahkan dalam Undang-Undang Trafficking, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tapi restitusi ini sering sekali tidak mampu dibayarkan oleh pelaku. Jadi dengan banyak alasan, karena pelaku ekonomi lemah, miskin, karena dia ketika dia dikenakan tindak pidana dia putus tidak bekerja gitu, dia bisa akhirnya dia dianggap tidak memiliki penghasilan. Jadi banyak alasan kenapa dia tidak mampu membayar, dan siapa yang harus membayar? Ya nggak ada. Emang harus dari pelakunya itu sendiri. Jadi restitusi gitu, tidak disebutkan dalam peraturan pemerintah ini ya, bahwasanya keluarga yang harus membayar atas perbuatannya. Jadi ini lebih kayak
di tahun ketika kita membahas restitusi ini lebih pada betapa bertanggung jawabnya pelaku. Dia harus mempertanggungjawabkan, tidak hanya penal. Kalau kita orang hukum ngelihatnya kan ini sebagai punishment-nya, penalnya dia. Iya. Oh, udah didenda atau penjara. Penjara. Nah, ada hak korban yang sebelumnya restitusi ini dikenalkan sebagai hak perdatanya korban. Jadi dia penuntutannya terpisah. Sesudah menyelesaikan perkara pidana baru masuk ke perkara perdata. Tapi kemudian perkara perdata ini hak perdata ini dimintakan dalam proses pidana gitu. Jadi awalnya juga pertanyaan hakim ya. Saya ingat di tahun terkait dengan TPPO, Hakim Tanjung Karang itu Palembang, Lampung, Tanjung Karang Lampung itu memutuskan, tapi kemudian pertanyaan kita eksekusinya bagaimana? Karena kan sesudah putusan pengadilan yang mengeksekusi bukan hakim, ya kan? Jadi memang ada yang atas perintah pengadilan dimintakanlah untuk yang bertugas melakukan eksekusi. Dia harus mendatangi dan meminta pembayaran seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya dalam kasus ini anak yang menjadi korban itu melakukan pengajuan gitu, Kak? Pengajuan untuk mendapatkan restitusi? Oke, restitusi itu di dalam PP peraturan pemerintah yang untuk anak itu yang mengajukan itu pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Jadi polisi. Memang polisi itu sendiri atas permintaan keluarga korban. Kalau anak kan enggaklah kepikir dia aku punya hak gitu, enggak ya. Tapi lebih pada bagaimana keluarga korban meminta ke polisi. Jika keluarga korban tidak meminta karena tidak tahu, ada beberapa alasan, karena kebetulan saya melakukan penelitian tentang restitusi ini, banyak sekali keluarga nggak tahu ada hak restitusi ini. Karena kan ya balik lagi, ini nggak pernah ada sebelumnya restitusi. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku ya taunya dihukum kan. Udah dihukum penjara gitu. Terus keluarga korban merasa puas karena pelaku udah di penjara, ditahan. Tapi balik lagi, korban dapat apa? Makanya restitusi menjadi satu langkah baik yang telah masuk dan diatur sebagai norma untuk memastikan bahwasanya korban mendapatkan haknya. Oke, pernah nggak sih Kak ada kasus korban itu tidak mengajukan, sebenarnya dia tahu nih kalau misalnya dia punya hak restitusi, tapi dia tidak mengajukan dengan alasan melukai harga dirinya karena dia menerima pembayaran dari pelaku. Kan kita tidak bisa menyangkal ya kalau misalnya korban itu mengalami psikologis atau kebencian, kemarahan dengan pelaku begitu. Korban tidak mau mengajukan. atau tidak mau mengajukan, berarti di awal ya. Penelitian yang kami lakukan nggak ada, malah korban keluarga bahkan polisi nggak tahu ada restitusi. Jadi ini lebih kayak senang bisa hadir di sini sama Anggi, terus diajak ngobrol tentang restitusi. Akhirnya kita bisa ngebahas restitusi ini adalah hak korban. Kalau di dalam pengaturan yang lain kan terkait dengan saksi dan korban, yang merupakan lanjutan merupakan turunan dari undang-undang terkait dengan LPSK. Gitu. Jadi kalau dibilang ada korban menolak, saya pikir dibilang menolak nggak mungkin ya, karena karena ini dari sisi korban lah ya. Yang saya tahu bahkan korban aja nggak tahu prosesnya apa yang terjadi atas sebuah putusan. Sesudah pelakunya ditangkap, ya sudah gitu. Korban ataupun keluarga korban udah biasanya kalau ditanya gimana pendapat Bapak, pendapat Ibu, pendapat saudara, saudari yang gitu. Udah lega lah dia udah ditangkap gitu kan. Tapi kemudian
pasca itu Mm-mm. dieksekusi enggak, dipenjara enggak, eh, didenda enggak. Hmm. Karena eh, putusan pengadilan kalau dia menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak kan besar tuh Iya, dendanya iya. gitu, dan juga termasuk restitusi, apalagi restitusi Nah, gitu. kalau misalnya kayak gini kan konteksnya berarti sebenarnya restitusi ini belum banyak diketahui sama orang-orang ya, Kak ya. Iya. Nah, kalau Mm-mm. misalnya korban, ketika mereka menjadi korban nih, terus mereka nggak tahu kalau misalnya mereka punya hak restitusi. Mm-mm. Siapa yang Mm-mm. bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada mereka kalau misalnya mereka punya hak restitusi ini, Kak? Yang memiliki kewajiban, Mhm. nggak dibilang kewajiban lah ya, Iya. tapi siapa yang mau membantu atau mengingatkan mereka? Saya sih berpikir partisipasi masyarakat lah, Mmm. meski Mhm. dalam secara norma itu yang tadi saya bilang Mhm. di pengajuannya atau untuk memasukkannya itu di tahap kepolisian, Mhm. penyidikan atau penuntutan, Penuntutan. ya. Oke, oke. Berarti, Mm-mm. ini tidak, maksudnya untuk pengetahuan tentang restitusi ini bukan hanya untuk orang-orang yang berada di, kepolisian, bukan hanya orang-orang di lembaga perlindungan anak, tapi ini Mm. untuk semua kalangan masyarakat ya, Kak, ya? Untuk semua. Jadi saya pikir Anggi sekalipun Mhm. saya, jika ada masyarakat atau ada tetangga, nauzubillah min dzalik, kalau bisa jangan Iya. ada korban Iya, lagi, bener, korban bener. tindak pidana kah, Heeh. apalagi anak, kalau bisa jangan. Mhm. Eh, eh, kita harus mengingatkan, Mhm. ada restitusi, tolong Mhm. dimasukkan. Mhm. Meski hari ini tentang restitusi jumlahnya itu juga masih apa ya? Kalau saya pribadi saya merasa tidak puas. Eh, Kemarin misalnya saya ketemu dengan eh, UPPA atau P2TP2A, salah Mhm. satu kabupaten di Sumatera Utara ini, dan kita ngobrol, kita Mhm. bicara tentang restitusi. Eh, Beliau menyatakan bahwasanya alhamdulillah gitu, Ada alhamdulillah alhamdulillahnya. eh, eh, putusan kemarin udah masuk Kak restitusi. Mmm. Berapa restitusinya? 1 juta. Untuk korban satu Yap, juta itu satu korban apa, juta. Kak? Kekerasan seksual. Oke. Lalu saya tanya, udah eksekusi? Belum tahu karena putusannya kamu punya? Enggak, Oh. enggak dipegang. Jadi eh, menarik dan harus menjadi perhatian kita Mhm. bersama, termasuklah Mhm. PKPA, saya pikir sebagai pekerja sosial, sebagai pendamping, lembaga pendamping anak, para advokat, pastikanlah putusannya ada di kita, dan kemudian kita membantu atau memantau eksekusinya. Karena kan Mmm. putusan pengadilan, eh, kalau yang ini kejaksaan kan, Mhm. jaksa yang akan Mhm. memastikan dia dikirim ke lapas. Mmm. Begitupun dengan eksekusi pembayarannya, gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kita misalnya di PKPA sendiri itu, bisa saja tidak mendapatkan putusan pengadilan itu ya, Kak? Ya harusnya dia dapat, harusnya dia Mmm. dapat. Mhm. Kalaupun tidak, dia ada berita berita acara Berita putusan ya, acara ya? atau Oh. apa namanya ya, Heeh. putusan, petikan putusan gitu. Mhm. Itu biasanya Mhm. dikasih Mhm. tahu dan kita bisa ambil karena dia hanya Mmm. selembar. Kalau putusan kan itu lebih banyak ya, ada Iya. berkas, Mhm. ada BAP, ada dakwaan, ada tuntutan, itu dikisahkan di dalamnya gitu. Mhm. Jadi kita sangat pasti dan sangat tahu apa yang terjadi dalam proses itu. Mhm. Apakah restitusi, dan kita udah bisa ngecek apakah restitusi itu sudah diajukan sejak Mhm. sejak dakwaan, tuntutan gitu, itu Mmm. sudah dimintakan dari awal. Untuk jumlah restitusi tadi kan Kakak menyebutkan kayak masih belum sepadan sebenarnya untuk apa yang, telah dirasakan oleh korbannya. Untuk Mm-mm. penjumlahannya itu sendiri sebenarnya itu dari mana sih, Kak? Penghitungannya ya. Perhitungan eh restitusinya. Kalau yang peraturan Mhm. pemerintah yang di anak, Mhm. eh, tidak disebutkan ya. Saya pikir Oh. nanti saya pastikan lagi. Saya juga nggak apa namanya, siapa yang harus melakukan Mhm. hitung-hitungan terkait kerugian material dan ke imaterial, Mhm. material dan imaterial. Eh,
pernah suatu waktu ketika kami diskusi misalnya tentang material dan imaterial, Mm-mm. itu kan lebih kayak berapa yang dia habiskan untuk pengobatan, Iya, untuk psikologi, pemulihan pemulihannya. psikologis, iya. Oke, tidak ada pembiayaan ketika dia melakukan konseling. Hmm. Ongkos angkot, Oh ya. Hmm. bensin, Hmm. gimana gitu. Nah, saya pikir penghitungan-penghitungan itu kalau di peraturan pemerintah yang turunan dari LPSK, LPSK akan membantu. Oh, dari LPSK berarti ya, Mm-mm, Kak ya. mm-mm. Tapi Hmm. kalau yang turunan dari Undang-Undang Anak. Perlindungan Anak Mm-mm. ini, saya pikir kita nanti akan baca lagi Mm-mm. bersama lah ya, detail Mm-mm. gitu. Mm-mm. eh, Siapa yang akan melakukan penghitungan? Karena kan akan ditanya juga Mm-mm. apa yang terjadi dan apa yang dirasakan. Saya pikir Mm-mm. itu untuk imaterial ini kan rasa hilangnya kepercayaan diri atau dalam beberapa kasus karena dia harus mengikuti proses persidangan, anak Mm-mm. bahkan putus sekolah. Iya. Terus Belum dia lagi nanti dia dikucilkan dari pasti, sekolahnya, dari Heeh. lingkungannya. Dan dampaknya apa? Anak malah harus pindah rumah. Iya, betul. Beberapa kasus kekerasan seksual yang saya pikir PKPA juga mengalami ya, Mm-mm. keluarganya harus pindah rumah Mm-mm. untuk memastikan kesehatan batin anak, untuk Mm-mm. memastikan tumbuh kembang anak. Betul, Gitu. betul. Karena namanya udah tercemar ya, Kak ya. Iya, Bahkan nama dia dan keluarga gitu ya. saya nggak tahu, tapi saya berharap hari ini harusnya anak tidak lagi menjadi korban, Mm-mm. anak menjadi korban kita, Mm-mm. cara pandang kita, cara kita bertegur sapa, cara kita terkadang berlebihan dengan menunjukkan rasa simpati juga memunculkan ketidaknyamanan, Iya, iya. ya kan? Mm-mm. Simpati dengan empati ini kadang-kadang kita suka bertukar. Mm-mm. Simpati dan pada akhirnya jatuh kasihan Iya, semua kasihan. diberikan padahal dia Mm-mm. nggak butuh itu, dia butuh kemakluman, dia butuh supporting untuk Mm. bisa dia melupakan apa yang terjadi. Meski kalau dibilang melupakan, saya sih nggak Nggak percaya dia bisa. lupa. Saya Iya, nggak percaya juga nggak dia bisa. bisa lupa. Makanya Betul. ketika keluar restitusi itu Mm-mm. eh, apa ya? eh, ini lebih pada bagaimana pelaku mikir berkali-kali untuk Melakukan. segera menghentikan tindakannya. Mm. Jadi ketika dia udah mulai berpikir, aku mau melakukan ini, dia bisa berhenti karena akan ada konsekuensi, Mm. terutama Berarti konsekuensi finansial. tidak hanya dia akan dipenjara, tapi dia juga akan membayar denda Hmm. atas perlakuannya Bukan gitu ya. denda, jadi Eh, agak beda. oke, oke. Jadi di dalam penghukuman itu Heeh. kita kan kenal dalam bentuk penal, denda, sama kurungan Iya. atau penjara. Heeh. Lalu yang itu kan masuk pidana. Oke, yang Sedangkan satu restitusi restitusi, ganti rugi itu kan perdata. iya perdata. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau kurungan, penjara, denda itu kan pelaku Mm-mm. kepada negara memberikan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh negara. Mm-mm. Kalau yang restitusi ini kan pelaku menginsafi perbuatannya kepada korban. Oh, berarti denda ini tuh karena udah ada Bukan denda loh, restitusi. iya, maksudnya untuk denda sendiri tuh sebenarnya udah termasuk dalam hukuman Iya, pidananya gitu ya. jenis pemidanaan, kalau orang hukum bilang jenis Jenis pemidanaan. pemidanaan. Oh, oke, oke. Nah, kalau itu tadi bedanya denda dan restitusi. Kak, Anggi pernah dengar namanya kompensasi, Kak. Nah, itu bedanya dengan restitusi apa juga? Kalau kompensasi itu kembali lagi ke dalam peraturan yang ada di Indonesia, kompensasi itu ganti rugi yang diberikan kepada korban. Tapi yang memberikan adalah negara Oke. Jadi atas dasar ketidakmampuan pelaku. Tapi bukan kalau saya berpikir ini bukan perbuatan dia yang dengan sesadar-sadarnya. Jadi kompensasi itu teroris misalnya. Jadi Oke. pelaku punya anak, punya istri. Ada kompensasi Bagi karena anak dan bagi anak istrinya. dan perempuan saksi dan korban gitu. Bagi saya cukup wajar karena
Undang-Undang Dasar 1945 kan negara memang menjamin kan kehidupan setiap warga negaranya, rakyatnya gitu. Jadi kita harus pahami, kita harus sadari bahwasanya anak dari pelaku teroris yang atau istri Istri. itu kan sebenarnya banyak yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh Oleh bapak bapak atau atau suaminya. pasangannya gitu. Dan menimbulkan konsekuensi untuk dia hidup sehari-hari gitu. Jadi kayak kompensasi ini apakah memungkinkan negara ketika pelaku dituntut di apa namanya dituntut oleh yang lain, sementara si anak dan istrinya Istrinya. udah mau kemana bayar apa gitu. Iya, Mungkin iya. negara bisa membantu korban dari perbuatan itu Oh, gitu. Jadi oke. karena memang si pelakunya nggak mampu, betul-betul nggak mampu gitu. Tapi bukan bagi saya kalau untuk korban kekerasan atau orang yang melakukan kekerasan terhadap anak eh, ditolong sama negara Nggak pantas ya, Kak, ya? nggak pantas banget Iya. gitu. Berarti sebenarnya dalam hal ini, untuk kompensasi ini negara bukan melindungi si pelaku, tapi dalam kasus-kasus tertentu seperti anak dan perempuan, keluarga teroris itu baru negara eh turut hadir memberikan kompensasi gitu ya, Kak, Iya, ya? jadi kalau kalau dibilang Mhm. kalau tapi balik lagi lah kita Mmm. misalnya kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian Mhm. sepenuhnya Mhm. yang menjadi tanggung jawabnya. Bukan juga negara memberikan kepada anak dan istri Istri, pelaku pelaku. teroris, Mhm. bukan, Mhm mhm. tapi kepada yang kayak misalnya kita kasus bom bunuh diri ya. Mhm. Kemudian kan ada yang mati dalam Iya iya proses iya iya. itu Ah. dan eh, mau minta tanggung jawab kepada siapa ketika keluarga keluarga yang ditinggalkan Mhm. oleh perbuatan itu, tindakan itu eh, harus terus menjalankan hidup, harus tetap makan, harus ini dan siapa yang mau bayar gitu. Mmm. Ya, Oke kalau oke. negara lah ya mengambil peran itu untuk memastikan hak dasarnya dapat. Mmm. Berarti itu, tanggung jawabnya negara, terkait juga dengan sosialisasi restitusi ini sendiri itu Heeh. juga menjadi tanggung jawab negara seharusnya ya, Kak, ya? Iya harusnya ya kita lah ya. Heeh. Kita dalam arti ASN, polisi, Mhm. ASN para pemerintah daerah dan LSM ikutan lah ya. Para Iya. penggiat hak anak, aktivis anak, siapapun itu. Mhm. Karena kan memang diatur di dalam undang-undang juga terkait Mhm. dengan partisipasi masyarakat. Jadi Mmm. kenapa enggak? Untuk berbuat dan memberikan informasi yang baik, kenapa enggak? Oke. Makanya Gitu. kita adakan podcast ini buat Ha, menginformasikan hmm, kepada seluruh, masyarakat lah ya, iya, Kak, iya, bagaimana pentingnya sebenarnya kita memahami hak restitusi dan juga sebenarnya kita nggak pengen ada korban. Baik itu anak pastinya. maupun, orang dewasa, kita sama Mm. sekali tidak ingin adanya korban, tapi kita Mm. juga, kalau misalnya pun ada, kita ingin memberitahu kepada mereka bahwa sebenarnya mereka punya loh hak restitusi gitu ya kan, Mm. Kak. Mm. Dan, hak restitusi ini tuh bersifat wajib diberikan kepada si korban gitu ya, Kak. Jadi, Mm. jangan sampai, kita masih menemukan, korban-korban lain yang mereka tidak mengetahui mereka mendapatkan, hak atas pemulihan mereka dari tindak pidana yang mereka Iya. alami gitu Heeh. ya, Kak, ya? Ya paling tidak kalau keluarga karena nggak ada orang, Mhm. tidak ada keluarga yang mau anaknya menjadi atau dianya menjadi Mhm. korban kan tindak Mhm pidana mhm. eh, atau bahkan kita sekalipun nggak mau jadi saksi sebenarnya, Iya iya. ya kan? Apalagi jadi saksi korban. Mhm. Ya polisi, Mhm. jaksa, yuk sama-sama yuk saling mengingatkan untuk Mhm. memasukkan restitusi sebagai bagian dari hak korban Mhm. dalam proses penuntutan kepada pelaku, Oke. gitu. Eee, itu saja dari Kakak atau ada tambahan lagi nih kita tutup podcast kita, diskusi kita hari ini? Tambahan saya kalau PKPA kan nih PKPA punya dampingan juga. Iya, mhm. Pastikan bahwasanya PKPA
juga berperan dalam sosialisasi ini, Mm-mm. ya bisi-bisi karena banyak sekali yang merasa apa sih restitusi? Kenapa aku Mm-mm. harus minta? Terus gimana eksekusi? Beberapa kasus yang kita ketika ngobrol dengan polisi adalah bahkan polisi mengkhawatirkan kalaupun dituntut nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada faedahnya, Hmm. karena yang dituntut pelakunya memang tidak memiliki uang gitu. Jadi ada profesi-profesi tertentu atau level ekonomi tertentu yang dianggap Mm-mm. itu tidak akan mampu membayar restitusi. Nah, kalau dalam perspektif saya adalah hentikanlah para pelaku, hentikan apa yang akan terjadi, kita hentikan. Mm-mm. Karena terlalu banyak konsekuensi baik pribadi maupun orang yang menjadi saksi dan yang menjadi saksi, menjadi korban, apalagi bagi anak sebagai korban tindak pidana. Hmm. Masa depannya kan masih Iya, panjang. betul. Saya pikir itu. Iya Kak, sudah cukup jelas Anggi sebagai orang yang sedikit masih awam terkait restitusi ini jadi lebih Hmm. tergambarkan. Saya harap juga sobat muda PKPA yang menonton podcast ini juga jadi lebih paham Mm-mm. mengenai dengan hak restitusi korban. Terima kasih Kak Linda atas Sama-sama, waktunya sudah hadir di podcast kita. Terima kasih sama-sama. juga sobat muda PKPA yang sudah stand terus dari awal hingga akhir video. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini tuh bisa bermanfaat bagi sobat muda semua. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya dan juga narasumber lainnya. Eh, Pantengin terus sosial media PKPA dan YouTube-nya PKPA. Kita dadah-dadah dulu Kak. Dadah.